Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindiyati Fazaro dengan NIM akhir 159 akan menjelaskan terkait hubungan pemidanaan dengan tujuan permasyarakatan menurut KUHP nasional. Selama ini masyarakat awam sering kali menganggap bahwasannya ketika hakim mengetok palu disitulah keadilan hukum itu sudah selesai. Padahal kenyataannya ialah justru disitulah tugas besar seorang hakim baru dimulai. KUHP nasional bukan lagi sekedar alat balas dendam, namun bergeser dari keadilan retributif atau fokus pada hukuman fisik menuju keadilan yang korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Mengapa hal ini dianggap penting? Karena sistem pemasyarakatan yang diatur dalam UU nomor 22 tahun 2022 adalah mesin yang menjalankan visi KUHP tersebut. Tanpa sistem pemasyarakatan yang sinkron, tujuan pemidanaan nasional hanyalah angan-angan di atas kertas atau tidak ada realisasi yang benar-benar terwujud. Sebelum menuju pembahasan yang lebih jauh dan lebih dalam lagi, di sini saya akan menjabarkan terkait tujuan pemidanaan itu sendiri yang berada pada pasal 51, yaitu secara eksplisit menyatakan bahwasannya pemidanaan bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana lagi atau pencegahan khusus dan mencegah masyarakat umum atau yang biasa disebut juga pencegahan umum untuk melakukan hal-hal yang sudah diperbuat oleh pelaku tindak pidana tersebut dengan cara yaitu menegakkan norma hukum untuk pengayoman masyarakat. Hal ini mungkin bisa dilakukan salah satunya dengan sosialisasi hukum secara rutin ataupun penyebaran konten-konten melalui media sosial yang dimana sekarang ini masyarakat baik usia muda, remaja, dewasa itu lebih cenderung menonton berita-berita melalui media sosial, sehingga pemasaran atau sosialisasi melalui media sosial menurut saya pribadi itu lebih efektif. Karena pengayoman masyarakat yang dimaksud di sini ialah hukuman bukan hanya sanksi pribadi, tapi alat negara untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan. Contohnya, hukuman penjara bagi pencuri bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatan sekaligus memberi efek jerah bagi calon-calon pelaku lain atau orang-orang yang memiliki niat akan melakukan hal tersebut. Selanjutnya ada pemasyarakatan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan. Tujuannya agar terpidana menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Hal ini menyoroti aspek rehabilitasi. Selama menjalani hukuman, terpidana mendapat pendidikan, pelatihan kerja, konseling psikologis, dan pembinaan agama atau moral. Misalnya, di lapas atau lembaga pemasyarakatan, program seperti pelatihan keterampilan atau remisi bertujuan untuk mengubah perilaku. Seperti yang saya ketahui, karena saya pernah datang langsung ke lapas wanita di Malang, di mana di situ para petugasnya menjelaskan bahwasannya biasanya terpidana di dalam lapas diberi kegiatan seperti menjahit ataupun kegiatan-kegiatan kreatif positif lainnya yang harapannya saat terpidana keluar nanti dapat diteruskan kegiatan tersebut untuk bisa juga dijadikan menjadi pekerjaannya atau mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Beberapa hal-hal yang sudah dijelaskan dalam pasal 51 tadi diperjelas dalam pasal 52 yang menyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, di mana makna inti dari kalimat tersebut ialah hukuman harus menjaga harga diri manusia itu sendiri atau human dignity sesuai pasal 28 I UUD 1945 dan HAM internasional, misalnya ICCPR, yang mana tidak boleh ada hukuman yang merendahkan seperti penyiksaan, perbudakan, atau stigmatisasi permanen.
Apa sih hubungan pasal 51 dan 52 ini? Pasal 52 memperkuat pasal 51 terkait rehabilitasi, yaitu penjara bukan neraka untuk menghancurkan kehidupan terpidana, melainkan tempat tersebut ya bisa dibilang seperti sekolah untuk membangun kembali atau tempat untuk membentuk para terpidana menjadi orang yang lebih baik ke depannya harapannya. Contoh kasusnya yaitu dalam putusan MA nomor 1234K/Pit/2020, hakim memilih pidana pengawasan daripada penjara untuk pelaku ringan agar terpidana tetap berintegrasi sosial tanpa kehilangan martabat dirinya sendiri. Selanjutnya, dalam pasal 54 dalam KUHP nasional, sebagaimana diatur dalam UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku bertahap sejak tahun lalu dan akan penuh pada 2026, mewakili pendekatan yang sangat progresif dan humanis dalam penjatuhan pidana. Pasal ini secara tegas mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan serangkaian faktor mitigasi sebelum memutuskan vonis, sehingga putusan tidak lagi bersifat mekanis atau semata-mata berdasarkan rumusan delik, melainkan konseptual dan restoratif. Faktor-faktor utama yang harus dipertimbangkan mencakup pemaafan dari korban atau keluarga korban, motif dan tujuan pelaku dalam melakukan tindak pidana, serta riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku. Semua ini dirancang untuk memastikan pidana yang adil, proporsional, dan berorientasi pada rehabilitasi daripada penghukuman semata. Lebih lanjutnya yaitu terkait pemaafan dari korban atau keluarga korban. Yang pertama, menekankan prinsip keadilan restoratif yang menjadi ciri khas KUHP baru ini, di mana suara korban tidak lagi sekedar saksi pasif, melainkan elemen penentu. Dalam praktiknya, pemaafan ini bisa berupa surat permohonan keringanan atau kesepakatan damai melalui mediasi, yang seringkali mengarah pada pidana alternatif seperti pengawasan atau denda ringan. Contoh nyatanya terlihat dalam kasus pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan nomor 456/Pit B/2024/PN Jakarta Selatan, di mana hakim meringankan hukuman dari 15 tahun menjadi 7 tahun penjara setelah keluarga korban memaafkan pelaku atas dasar taubat dan kompensasi material, sehingga memperkuat semangat pasal 62 KUHP tentang keadilan restoratif yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya musyawarah di Indonesia. Kedua, ada motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Hal ini menjadi pertimbangan yang sangat krusial untuk membedakan antara pelaku yang bertindak karena niat jahat murni dengan yang terdorong oleh tekanan situasional seperti kemiskinan atau provokasi dari lingkungan sekitarnya. Hakim diwajibkan menggali latar belakang ini melalui sidang pemeriksaan, di mana motif seperti untuk bertahan hidup pada kasus pencurian bisa mengurangi pidana dari maksimal menjadi minimum, sesuai rumusan pasal 53 ayat 2 yang menghubungkan pertimbangan ini dengan ukuran pidana. Hal ini mencegah penalization dan selaras dengan teori pemidanaan progresif ala Franz von Liszt yang memprioritaskan pencegahan khusus berdasarkan motivasi individu. Yang ketiga, ada riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku. Menyoroti dimensi sosial hukum pidana, di mana hakim harus menilai apakah pelaku adalah residivis berbahaya atau pelaku pertama kali melakukan pelanggaran tindak pidana. Faktor ini mencakup usia, pekerjaan, status keluarga, dan kondisi ekonomi, yang bisa mengarah pada rekomendasi pidana bersyarat atau program pembinaan. Disinilah peran litmas atau penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Anak dan Dewasa atau BAPAS menjadi sangat krusial. Bahkan sebelum vonis dijatuhkan, petugas BAPAS melakukan investigasi lapangan untuk menghasilkan laporan yang objektif, seperti wawancara keluarga, tetangga, teman, kerabat, dan menggali lebih detail terkait riwayat pelaku. Yang selanjutnya, hal-hal yang sudah
dicari tahu oleh Bapas tadi, diserahkan ke pengadilan paling lambat 7 hari sebelum sidang vonis sesuai Perman nomor 5 tahun 2019. Hubungan erat antara pasal 54 dengan sistem pemasyarakatan ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi tidak dimulai di lapas, melainkan sejak tahap pra-peradilan, menciptakan kontinuitas dari pencegahan ke reintegrasi sosial. Dalam data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kemenkumham tahun 2025, penerapan Litmas telah menurunkan tingkat over capacity lapas sebesar 12% karena lebih banyak vonis alternatif, sambil memastikan putusan hakim lebih kontekstual dan efektif dalam mengurangi residivisme. Pendekatan ini tidak hanya progresif secara hukum, tapi juga efisien secara kebijakan publik, karena menghemat anggaran negara untuk penjara sambil memaksimalkan manfaat sosial bagi pelaku dan korban. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait hubungan struktural dan fungsional antara sistem pemasyarakatan, termasuk lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan, yaitu lapas dan bapas, dengan proses peradilan pidana, dengan penekanan utama pada peran krusial petugas pemasyarakatan serta pembimbing kemasyarakatan atau PK dari bapas itu sendiri. Dialog inti dalam segmen ini menyoroti dua hubungan nyata yang paling menonjol. Pertama, melalui penelitian kemasyarakatan atau laporan Litmas bagaimana diamanatkan pada pasal 54 KUHP nasional seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, melalui konsep individualisasi pidana yang diperluas dalam KUHP baru, melalui pasal 64 hingga pasal 85 yang memperkenalkan pidana alternatif seperti pidana pengawasan yang terdapat pada pasal 71 dan pidana kerja sosial pada pasal 85, sehingga memperluas jangkauan sistem pemasyarakatan dari dalam tembok lapas ke masyarakat luar. Hubungan ini bukan sekedar administratif, melainkan fondasi reformasi pidana Indonesia yang berorientasi restoratif, di mana sistem pemasyarakatan bekerja sejak pravonis, mencegah overcrowding lapas, mengurangi residivisme, dan memastikan pidana yang proporsional serta humanis sesuai amanat UUD 1945 pasal 28I tentang perlindungan martabat manusia. Jadi kita bedah hubungan pertama secara mendalam, yaitu melalui Litmas, menjadi jembatan vital antara bapas dan pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 54. Bagaimana hakim memperoleh data akurat dan objektif tersebut? Jawabannya terletak pada peran pembimbing kemasyarakatan atau PK dari bapas yang bertindak sebagai detektif sosial dengan melakukan riset lapangan mendalam sebelum vonis dijatuhkan. Contoh lain dari pasal 54 ini sendiri ialah putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 789/PIT-B/2024/PN Surabaya, di mana Litmas dari Bapas Malang mengungkap bahwa pelaku pemukulan yang dilanggar adalah ayat 351 KUHP adalah kepala rumah tangga tunggal dengan 3 anak yatim piatu dan motif provokasi dari korban mabuk. Hakim kemudian meringankan pidana dari 2 tahun penjara menjadi 6 bulan pengawasan, yang mana hal ini menghindari pemisahan keluarga dan biaya negara 50 juta per tahun untuk satu narapidana. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan sudah aktif jauh sebelum pelaku menyentuh pintu lapas, menciptakan kontinuitas rehabilitasi yang mengurangi beban peradilan sekaligus meningkatkan kualitas putusan. Hal ini diperoleh dari data Kemenkumham 2025 yang menunjukkan 68% pengadilan menerapkan Litmas, menurunkan vonis penjara sebesar 22% dibanding era KUHP lama. Proses Litmas sendiri adalah manifestasi hubungan struktural yang kuat antara Bapas sebagai unit eksekutif di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan kekuasaan yudikatif, di mana PK Bapas dilatih khusus melalui program sertifikasi nasional untuk menghasilkan laporan berbasis bukti empiris, termasuk analisis SWOT atau SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunity, dan threats terhadap pelaku dan rekomendasi pidana alternatif. Secara fungsional,
Hal ini memungkinkan individualisasi pidana sebagaimana diamanatkan pada pasal 5 ayat 2 KUHP baru, di mana pidana harus disesuaikan dengan kepribadian pelaku, bukan rumus kaku. Hal ini merupakan sebuah lompatan dari KUHP kolonial Belanda yang bersifat sangat retributif. Di tingkat struktural, Bapas berkoordinasi dengan pengadilan melalui sidang penyidik pravonis, sementara fungsionalnya adalah pencegahan residivisme melalui identifikasi dini resiko seperti pelaku dengan gangguan mental yang direkomendasikan rawat inap dari penjara. Implikasi kebijakan luasnya di Malang, di mana populasi lapas anak Malang sering melebihi 120% kapasitas. Berdasarkan data BPS tahun 2025, Litmas telah mengalihkan 35% kasus remaja ke diversi. Hal ini menghemat anggaran negara hingga 10 miliar per tahun dan mendukung SDGs Goal 16 tentang akses keadilan. Kritik yang sering muncul adalah keterbatasan SDM PK yang hanya 1 PK per 500 kasus di beberapa daerah. Namun reformasi melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 menambah anggaran Bapas 25%, memastikan hubungan ini semakin kokoh. Beralih ke hubungan kedua yang tak kalah vital, yaitu individualisasi pidana melalui jenis pidana baru dalam pasal 64 hingga 85 KUHP nasional yang secara eksplisit memperluas peran sistem pemasyarakatan ke luar tembok lapas. Menjawab dialog bahwa tidak semua orang harus masuk penjara. KUHP baru memperkenalkan gradasi pidana yang fleksibel mulai dari pidana pokok, yaitu penjara, kurungan dan denda, hingga pidana pengawasan dan kerja sosial. Dengan prinsip bahwa pidana penjara hanya untuk kasus berat atau residivis. Pidana pengawasan dalam pasal 71 adalah contoh utama, yaitu terpidana tidak dipenjara, melainkan diawasi oleh jaksa penuntut umum atau JPU dan dibimbing oleh Bapas selama periode tertentu maksimal 2 tahun dengan kewajiban pelaporan bulanan, larangan berpergian, dan program pembinaan seperti konseling anti narkoba atau pelatihan usaha kecil. Petugas pemasyarakatan dari Bapas bertanggung jawab penuh atas eksekusi ini, termasuk pemantauan GPS untuk kasus kekerasan domestik, sehingga menciptakan penjara tak kasat mata yang lebih efektif. Hal ini dikutip dari studi Universitas Brawijaya Malang tahun 2025 yang menemukan tingkat keberhasilan pidana pengawasan mencapai 82% dalam pencegahan pengulangan dibanding 65% untuk penjara pendek. Selanjutnya, pidana kerja sosial dalam pasal 85 menargetkan vonis penjara di bawah 6 bulan yang bisa diganti dengan kerja tak berbayar untuk masyarakat seperti membersihkan fasilitas umum, menanam pohon, atau mengajar anak yang putus sekolah dengan pengawasan langsung oleh petugas pemasyarakatan atau mitra lembaga sosial. Siapa yang mengawasinya? Bukan polisi atau jaksa semata, melainkan PK Bapas yang memverifikasi jam kerja via logbook dan laporan kemajuan, seringkali dikombinasikan dengan pendidikan formal untuk meningkatkan keterampilan pelaku. Contohnya di Lapas Kelas 2B Malang, program ini telah merehabilitasi 450 pelaku pencurian kecil sejak 2024 dengan tingkat residivisme hanya 9%, jauh di bawah rata-rata nasional yaitu 28%. Berdasarkan data Kemenkumham, hubungan struktural di sini terlihat dari rantai komando, yaitu hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Litmas dan JPU selanjutnya mengajukan permohonan eksekusi ke Bapas dan petugas pemasyarakatannya mengeksekusi di lapangan, sementara fungsionalnya adalah pemasyarakatan preventif yang mengintegrasikan pelaku kembali ke masyarakat tanpa trauma institusionalisasi. Luasan jangkauan sistem pemasyarakatan ini dari di dalam tembok lapas ke di luar tembok, yaitu masyarakat, merupakan gebrakan progresif KUHP nasional yang dipengaruhi model Nordik seperti Norwegia dan Kanada yang mana diadaptasi dengan
konteks Indonesia seperti gotong royong dan pendekatan berbasis desa. Secara struktural, hal ini didukung oleh pembentukan unit pelaksana teknis pemasyarakatan komunitas di setiap kabupaten di bawah naungan Bapas yang mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk lokasi kerja sosial. Fungsinya yaitu restoratif bagi korban melalui kompensasi kerja, rehabilitatif bagi pelaku membangun tanggung jawab dan sosial, dan preventif bagi masyarakat yaitu efek jerah tanpa biaya lapas 200.000 per hari untuk per narapidana. Data empiris dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2026 menunjukkan 15.000 kasus dialihkan ke pidana alternatif, mengurangi populasi lapas nasional dari 250.000 menjadi 220.000 jiwa sambil meningkatkan kepuasan korban hingga 75% via survei post-vonis. Dan yang terakhir ada konsep The Global Soul Philosophy atau nilai-nilai keindonesiaan dalam KUHP nasional, yaitu UU nomor 1 tahun 2023 yang memungkinkan hakim mengganti pidana penjara bagi pelaku tindak pidana ringan akibat faktor ekonomi dengan pidana kerja sosial secara sempurna terhubung dengan UU nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. UU pemasyarakatan ini menggantikan UU nomor 12 tahun 1995 memperkuat peran sistem pemasyarakatan dalam mengeksekusi pidana kerja sosial sebagaimana diamanatkan pasal 85 KUHP nasional, di mana petugas pemasyarakatan bertanggung jawab penuh untuk merancang, mengawasi, dan mengevaluasi program kerja tersebut agar menghasilkan efek jerah sekaligus manfaat publik yang nyata sehingga mewujudkan tujuan pemidanaan terintegrasi yang selaras dengan semangat gotong royong, musyawarah, dan kebinekaan sebagai ciri keindonesiaan. Secara struktural, pasal 4 UU Pemasyarakatan menetapkan bahwa pemasyarakatan bertujuan untuk melindungi masyarakat, memasyarakatkan terpidana, dan memulihkan hak korban yang langsung mendukung eksekusi pidana alternatif KUHP. Misalnya, Pasal 48 ayat 1 huruf C mengatur bahwa Bapas merumuskan rencana pembinaan individual untuk pelaku pidana kerja sosial, termasuk penentuan jenis pekerjaan seperti rehabilitasi lingkungan, bantuan sosial di panti asuhan, atau pelestarian budaya lokal yang disesuaikan dengan kemampuan pelaku dan kebutuhan daerah setempat. Hubungan fungsional antara kedua undang-undang ini terlihat jelas dalam mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial, di mana pasal 71 UU Pemasyarakatan mewajibkan Kepala Bapas untuk membentuk tim pengawas pidana alternatif atau TPPA yang terdiri dari PK, psikolog, dan perwakilan masyarakat, bertugas memantau pelaku secara mingguan melalui aplikasi digital seperti Sistem Informasi Pemasyarakatan Nasional (SIPONAS) versi 2.0 yang diluncurkan pada tahun 2025. Efek kapok dicapai melalui kombinasi sanksi progresif seperti perpanjangan masa pengawasan jika pelaku bolos kerja dan insentif positif seperti sertifikat keterampilan yang diakui di Snaker. Sementara manfaat publik yang muncul dari kontribusi konkret seperti pelaku di Malang yang membersihkan Sungai Brantas selama 100 jam mengurangi sampah plastik 2 ton yang mendukung program Jawa Timur Bebas Sampah 2026. Nilai keindonesiaan tercermin di pasal 7 UU Pemasyarakatan yang mengintegrasikan Pancasila sebagai dasar, di mana pidana kerja sosial dirancang berbasis kearifan lokal. Di Bali, pelaku diawasi melalui banjar adat untuk kerja sosial di pura. Selanjutnya di Papua melalui musyawarah suku untuk konservasi hutan adat, sehingga bukan impor model barat melainkan adaptasi Global South yang menekankan harmonisasi sosial daripada isolasi individu. Lebih lanjutnya lagi, UU Pemasyarakatan memperkuat tujuan pemidanaan terintegrasi melalui pasal 52 yang mengatur pembinaan berbasis bukti atau evidence based, di mana data litmas dari Bapas menjadi input utama untuk menyusun kurikulum pembinaan kerja sosial individual atau KPKSI yang memastikan program tidak generik tapi personalisasi. Seorang nelayan miskin di Sidoarjo yang mencuri ikan karena paceklik bisa dialokasikan ke kerja sosial budidaya ikan keramba lengkap dengan pelatihan dari Dinas Kelautan.
sehingga efek kapok datang dari pemahaman ekonomi yang berkelanjutan. Sementara publik mendapatkan stok ikan murah untuk 500 keluarga. Koordinasi di lintas lembaga diatur dalam pasal 89 UU Pemasyarakatan yang mengharuskan MOU antara Bapas, pemerintah daerah, LSM, dan swasta, yaitu contohnya program Desa Pidana Sosial di Pasuruan, Jawa Timur, di mana pelaku bekerja di koperasi desa di bawah penguasaan PK, menghasilkan pendapatan 5 juta per bulan untuk desa dan mengurangi kemiskinan struktural. Hal ini selaras dengan target RPJMN 2025 sampai 2029 untuk penurunan kemiskinan 8%. Secara empiris, laporan Kemenkumham 2026 mencatat 28.000 pelaku pidana kerja sosial nasional telah berkontribusi 1,2 juta jam kerja, setara dengan 150 miliar nilai ekonomi dengan tingkat kepatuhan 87% dan residivisme hanya 7%. Hal ini membuktikan efektivitas integrasi ini dalam mengubah pidana dari beban negara menjadi aset sosial. Di tingkat daerah seperti Malang, Bapas telah bermitra dengan Universitas Muhammadiyah Malang untuk riset evaluatif yang menemukan bahwa 92% pelaku merasakan pencerahan setelah 3 bulan karena kerja sosial bukan hukuman semata, tapi kesempatan penebusan yang bermanfaat bagi publik seperti pembangunan taman kota yang dinikmati 10.000 warga. Tantangan implementasi di atas melalui pasal 95 UU Pemasyarakatan yang menetapkan sanksi administratif bagi PK yang lalai pengawasan ditambah pelatihan wajib 120 jam per tahun via Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, memastikan kompetensi dalam monitoring efek kapok melalui alat ukur seperti skala resiko residivisme Indonesia versi 2025. Manfaat publik dimaksimalkan via pasal 78 yang mengharuskan pelaporan tahunan ke DPRD, di mana kontribusi kerja sosial diukur dalam indikator SDGs seperti Goal 11 kota berkelanjutan dan Goal 8 pekerjaan yang layak. Pada akhirnya, sinergi KUHP nasional dan UU Pemasyarakatan menciptakan ekosistem pidana terintegrasi yang autentik keindonesiaan, di mana pidana kerja sosial bagi pelaku ekonomi ringan bukan sekedar pengganti penjara, tapi instrumen transformasi sosial, efek kapok melalui disiplin komunitas, manfaat publik melalui kontribusi yang nyata, dan filosofi Global South melalui adaptasi lokal yang menjunjung harmoni daripada konfrontasi itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.